Pemberantasan Korupsi memanggil Muhaimin Iskandar terkait kasus dugaan korupsi yang terjadi 11 tahun lalu. Tudingan politisasi KPK pun mengemuka. Kita akan membahas bersama dengan Ketua DPP Partai Nasdem, sudah ada Effendi Koiri atau Gus Coy, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PD Perjuangan, sudah ada Bang Trimedia Panjaitan, dan pegiat anti korupsi, sudah ada Bung Saur Siagian. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Langsung saya akan ke Gus Coy. Gus Coy, Anda melihat pemanggilan untuk dimintai keterangan ini terhadap Caimin seperti apa? Ya, jadi yang pertama, setiap warga negara menginginkan pemberantasan korupsi dilakukan secara profesional, serius. Pelaku-pelakunya, pimpinan-pimpinan KPK juga profesional, kan? Kemudian setiap warga negara yang dimintai keterangan, yang diduga terkait, itu juga harus memenuhi undangan atau panggilan dari lembaga-lembaga penegak hukum termasuk KPK. Nah, dalam konteks Caimin ini, yang sekarang ini, itu kasusnya 2012 yang lalu. Ya. Kenapa tidak segera diselesaikan sejak dulu? Kenapa itu pemanggilan terjadi di sini? Terjadi persis setelah Caimin diumumkan sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan. Ini kalau ada masyarakat publik berasumsi KPK tidak profesional, KPK ada unsur politiknya menjadi alat politik, KPK bukan sepenuhnya menegakkan hukum. Itu kan tidak terlalu salah. Ngapain saja selama 12 tahun ini? Kok baru begitu diumumkan menjadi calon presiden, calon wakil presiden, dan ada pemanggilan? Ada apa ini? Oke. Baik, ada apa ini? Jadi Anda menduganya ada hal yang salah. Saya akan ke Bang Saur. Bang Saur, menurut Anda bagaimana pandangan terkait pemeriksaan ini? Pertama saya kira apresiasi Caimin ya, bagaimana dia kooperatif, kewajiban konstitusional harus lakukan, dan besok dia akan dipanggil. Tentu kawan-kawan saya selalu kalau dalam konteks politik seperti itu, para politisi, saya pikir kita pahami kemudian itu dikaitkan kepada soal politik. Nah, saya tidak ahli di sana. Saya sebagai advokat, sebagai pegiat anti korupsi, mestinya KPK harus. Tetapi menurut saya begini, hal yang paling penting, karena ini menurut saya bahwa saudara Caimin adalah sebagai saksi jelas di KUHP, seseorang saksi adalah seseorang yang diduga seseorang yang melihat, mendengar, dan mengalami. Nah, kita tidak tahu apakah keterangan Caimin perlu. Cuman kita harus ingatkan, Mbak Clara, soal korupsi ini menurut saya adalah sesuatu yang sangat penting, apalagi menyangkut presiden atau calon presiden. Kita apresiasi KPK. Oke, maaf saya potong Bang Saur, tapi terkait dengan kasus ini bisa dibedakan tidak antara politik dan kasus hukumnya? Nah, mestinya itu yang menjawab Mbak Clara, KPK, karena kita tidak berkompetens untuk menjawab itu. Jadi itu sebabnya kita pahami analisisnya Gus Coy itu bisa kita pahami, kemudian semua ini kan menduga-duga. Cuman problemnya barangkali begini, saya kasih perspektif Mbak Clara. Dengan Cynthia, Bang Saur? Sorry, Mbak Cynthia. Ya. Kalau misalnya saya sendiri mengatakan bahwa soal korupsi ini, katakanlah kawan-kawan kita dulu, saudara Joni Plate. Saudara Joni Plate tersangka, kawan-kawan Nasdem juga mengatakan yang sama, kan politisasi. Ternyata kejaksaan membuktikan sampai sekarang kasusnya kan ada di pengadilan sudah sebagai terdakwa. Nah, kalau kita lihat, ini kita menurut putusan. Kalau saya sebenarnya mendorong teman-teman di PKB atau Gus Coy, kalau memang katakanlah kita yakin kawan-kawan PKB firm bahwa Gus Imin atau Caimin tidak berbuat atau tidak diduga, harusnya harus didorong. Tetapi soalnya memang sekarang KPK, Mbak Cynthia, karena memang legitimasi KPK juga sedang bermasalah,
kemudian ada tudingan seperti Gus Coy ini, saya bisa pahami gitu. Oke. Tetapi saya sebagai publik, ini tidak boleh apakah mau jelang pilpres atau apa, seseorang hukum itu tidak bisa kemudian jadi istirahat. Jadi artinya proses hukum tetap harus berjalan seperti itu. Saya akan ke Bung Trimedia. Kalau menurut Anda, tanggapan Anda seperti apa? Apakah tudingan dari politisasi KPK ini benar adanya atau ada tanggapan lain? Saya sependapat dengan Pak Mahfud MD tadi ya. Ini nggak ada politisasi, ini proses hukum biasa. Dan saya kira sepanjang saya mengetahui KPK, karena saya terlibat dalam proses pembuatan undang-undang KPK, memang sulit untuk mengintervensi KPK. Walaupun KPK sekarang sudah dirubah undang-undangnya dan mereka dianggap dilemahkan. Nah, yang kedua, saya kira Caimin sudah menghitung begitu beliau menyatakan mau maju dari koalisi dengan Pak Prabowo, kemudian sekarang resmi jadi cawapres, beliau sudah menghitung bahwa masalahnya tidak ada, masalah hukumnya tidak ada. Dulu kan rame kita dengar tahun 2015 itu soal kardus durian. Oke. Dan saya kira dengan beliau berani maju seperti itu berarti clear. Nah, yang ketiga menurut saya lebih baik sekarang diperiksa seperti Pak Anies tempo hari. Kalau memang tidak ada persoalan hukum dan beliau tidak ada terlibat, paling tidak di dalam KUHP dua alat bukti tidak ada pada Caimin, ya tidak perlu ragu. Terus dan tidak akan mengganggu proses politik yang akan beliau lalui seperti itu, Mbak. Oke, jadi sudah tepat ya ketika Caimin besok akan hadir. Saya akan ke Bang Saur. Bang Saur, tapi ini kan ada tuduhan politisasi dari KPK. Apa sebenarnya yang harus dilakukan KPK agar menyatakan atau membuktikan tuduhan ini tidak benar? Kan prosesnya ini kalau saya tahu kan penyelidikan. Jelas penyelidikan itu adalah mencoba untuk mencari barang bukti apakah ini bisa tindak pidana atau tidak. Nah, oleh karena itu saya kira firm saja KPK melakukan kerja-kerjanya, dan tolong juga dipahami kalau ada pendapat Gus Coy kemudian seperti itu sah saja. Cuman saya malah mendorong kawan-kawan di partai pengusung misalnya, karena ini soal simpati yang mau dia bangun, harusnya didorong. Tetapi jangan dikait-kaitkan. Memang kalau kita kaitkan karena ini udah tahun politik, itu menurut saya kontraproduktif malah kepada calon. Kenapa nggak dimanfaatkan ini misalnya menjadi katakanlah alat kampanye politik? Misalnya kemarin itu Erlangga diperiksa, sampai sekarang ini kan kita belum tahu. Dito kemarin diperiksa, kemudian tahu. Jadi presumption of innocence yang dibangun itu mestinya kawan-kawan ini memanfaatkan momentum ini, bahwa kalau memang kita firm yakin bahwa Caimin tidak melakukan, ya didorong saja gitu loh. Baik, Gus Coy, bagaimana Anda menanggapi ini? Jadi jika yakin ya firm saja. Lalu bagaimana Anda juga dari partai pengusung menanggapi bahwa pembuktikannya bahwa Caimin memang akan diperiksa besok? Jadi Caimin hadir, saya kira itu bagus. Kami yakin bahwa Caimin tidak terlibat karena menurut informasi yang kami terima dari kawan-kawan di sana, sudah gelar 8 kali atau 7 kali gelar perkara ya. Itu tidak ada bukti apa-apa. Itu kita bukan mempersoalkannya dia terlibat apa tidak terlibat. Ya, dia nanti masuk apa tidak, bukan soal itunya ya. Tapi KPK mengapa memanggil persis setelah Caimin diumumkan menjadi calon wakil presiden? Selama 12 tahun kasus ini kan nganggur, nggak diurut. Kenapa itu? Nah itu aja pertanyaannya. Kenapa? Tapi Mahfud MD kan juga sudah menegaskan ini hanya proses biasa, hanya untuk meminta keterangan. Iya betul. Mengapa nggak sejak kemarin-kemarin, bulan-bulan kemarin, tahun-tahun kemarin dimintai keterangan? Mengapa sekarang? Nah, ketika sekarang
di proses seperti ini, dalam dunia politik ini kan tidak semua punya pikiran positif, tidak semua punya niat baik. Mulut jahat banyak, tangan-tangan jahat banyak, otak jahat banyak, ya kan? Meskipun ini Caimin kami yakini tidak salah, tapi ini kan terus akan bergulir, digulirkan, digoreng, ya kan? Termasuk pendapat dua kawan saya ini kan terus akan juga dijadikan modal untuk menggoreng ini. Begitu. Oke, Gus Coy, menurut Anda sendiri siapa yang mempolitisasi ini? Dan antara substansi, antara momentum, antara para penggoreng gitu kira-kira gitu kan. Nah, ini harus dilihat begitu. Nah, menurut saya ya, dan saya kira sejumlah pengamat, sejumlah ahli hukum juga menyatakan ini momentumnya yang tidak tepat. Nah, ketika momentum yang tidak tepat digunakan oleh KPK terkait dengan politik dan politiknya sebentar, terkait dengan rekrutmen untuk kepemimpinan nasional, kepemimpinan bangsa, maka ini membuat gaduh. Menggunakan momentum yang tidak tepat bikin gaduh. Ya. Jadi begini, jika momentumnya menurut Anda tidak tepat, Mbak Cynthia boleh saya komentari? Silakan, Bang Saya Saur. kira yang menggoreng ini pertama adalah saudara Gus Coy yang menuduh kami ini menggoreng-goreng. Saya ini diminta sebagai seorang advokat, sebagai giga anti korupsi. Saya silakan saudara berpendapat seperti itu. Sebentar Gus Coy. Di bagian saya sebentar. Nah, silakan, kami persilakan Bang Saur terlebih dahulu. Silakan Bang Saur. Dalam perspektif hukum, saudara Gus Coy, tidak ada namanya kemudian karena ini pilpres kemudian jadi istirahat. Sama dengan saya kasih contoh, kader Anda, sekjen Anda tuduh kemudian teriak-teriak ini politisasi. Ternyata penegak hukum bisa membuktikan. Nah, oleh karena itu dihargai juga hak-hak konstitusional, hak-hak pers. Seperti Anda juga mengatakan ini goreng-menggoreng, jangan juga Anda tuduh kemudian juga Anda berpendapat. Saya tidak tuduh pendapat Anda seperti itu, tapi Anda tidak boleh melarang kami untuk memperdapat. Nah, soal KPK, saya bilang saya tidak tahu ini politik apa tidak. Seperti dibilang Bung Trimet tadi itu ada kasus Nuria, tetapi Anda Baik, jangan Bang Saur, kemudian kita merasa berikan paling kesempatan benar. sedikit Gus Coy untuk menanggapi singkat sebelum saya ke Bang Trimedia. Bang Saur tadi salah menangkap saya. Saya tidak. Anda mengatakan dua orang ini jadi menggoreng-menggoreng. Bentar. Saya tadi mengatakan pendapat dua orang ini akan digoreng oleh orang-orang. Bukan dua sahabat saya ini menggoreng, bukan. Makanya saya tadi sejak awal ingin klarifikasi. Supaya Bang Saur tidak terlalu jauh salah paham. Baik, saya akan ke Bang Trimedia. Bang Trimedia, menurut Anda bagaimana supaya yang menurut Gus Coy ini momentumnya tidak tepat, tapi di lain pihak ini adalah proses hukum yang memang harus dilalui jika memang ada kerugian negara yang terjadi dalam kasus ini. Silakan Bang Trimedia. 3 bulan yang lalu kami rapat dengan pendapat dengan KPK. Dan pimpinan KPK menyampaikan bahwa mereka menyadari banyak tunggakan perkara yang mereka akan selesaikan. Terutama setelah definitif pimpinan KPK yang sekarang, Pak Firly dan kawan-kawan, ada perpanjangan 1 tahun. Jadi itu yang mereka mau lakukan. Dan saya kira kasus 2012 ini salah satunya. Ada kasus-kasus lain yang juga baru diselesaikan oleh KPK. Jadi kedua, menurut saya pimpinan KPK juga atau juru bicara KPK harus menjelaskan seperti apa kasus dan ini masuk lidik atau sidik sudah. Itu yang perlu disampaikan. Apalagi tadi Gus Coy bilang ada yang mereka dengar ada beberapa kali gelar ya, supaya semuanya terang dijelaskan. Tapi yang jelas seperti saya sampaikan tadi bahwa KPK mengakui banyak tunggakan perkara. Banyak mungkin perkara-perkara selain Gus Coy ini yang juga akan digulirkan oleh KPK ke depan ini.
Dan KPK tidak ada menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung bahwa di tahun politik ini mereka tetap tidak menangani kasus-kasus yang menyangkut orang-orang politik. Seperti itu, Mbak. Baik, kita akan nantikan pemeriksaan besok yang akan dihadiri oleh Caimin. Terima kasih sekali lagi Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri. Sedikit. Jadi, singkat saja, Gus Coy, singkat saja. Ini jangan salah paham. Saya bukan menuntut Anda berdua, tapi pendapat Anda itu bisa dijadikan alat untuk menggunakan. Baik, sudah kita tangkap, sudah diklarifikasi. Terima kasih. Yakin Gus Imi tidak bermasalah, no problem. Baik, sudah ada jalan tengah, tidak masalah. Terima kasih Gus Coy, dan terima kasih juga Bang Trimedia Panjaitan, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PD Perjuangan, dan juga terima kasih Bang Saur Siagian, advokat yang juga pegiat anti korupsi, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saudara, informasi lain